guys, kembali lagi di DS Pia. Kali ini aku mau bahas tentang kucing lagi. Kali ini aku mau bahas tentang apa aja yang perlu disiapin kalau mau adopsi kucing ya. Untuk adopter pemula ya, pasti sangat butuh saran ini dan sangat butuh tentang ini ya. Karena kan pertama kali tuh aku juga ngerasain. Yang kalian perlukan untuk pemula, kalian perlukan untuk pertama kali adopsi kucing ini itu kandang kucing itu butuh. Kenapa butuh? Karena kandang kucing itu kalian kalau pertama kali adopsi kucing kan kalian nggak tahu tuh karakter kucingnya gimana, apa dia karakternya pemalu, apa dia karakternya baik atau ganas. Ada banget ya kucing yang dia rewel pertama kali diadopsi itu dia rewel, ada yang pertama kali diadopsi dia nggak mau makan, ada yang pertama kali diadopsi dia nggak cocok, dia mencret, ada yang stres sampai sembunyi, itu ada juga guys. Dia yang perlu kalian pertama kali siapin itu kandang. Kenapa? Karena kalau ada kandang itu aman. Kalaupun dia sembunyi, kalaupun dia pemalu di dalam kandang, nggak sembunyi di mana-mana. Takutnya kalau misalnya di rumah kan banyak tuh sela-sela, takutnya dia masuk sela, kita nggak tahu berbahaya atau enggak untuk dia, dan kita nggak tahu dia bakal sembunyi di mana kan, misalnya kecarian terus udah berhari-hari kita nggak tahu, kasihan banget, takutnya dia termalahnya lemes terus sakit hati kan. Nah, jadi paling aman itu kita siap kandang dulu. Yang kedua itu makanannya. Jadi kalau kalian baru pertama kali adopsi kucing, kalian juga harus tanya ke owner sebelumnya, dia makan apa? Karena kucing itu makannya maunya satu jenis biasanya. Kalau emang kalian bermaksud untuk ganti yang lebih bagus atau lebih baik, atau ada kalian mau ganti, biasa kan ada auditor yang nasinya itu yang biasa-biasa aja, ada yang dari sananya udah ngasih mahal yang nutrisinya bagus gitu kan. Kalau kalian mau misalnya dia ngasih biasa-biasa aja tuh, kalian mau ganti yang nutrisinya bagus, itu kalian harus mix. Kalian tetap harus beli makanan sama dia ya, yang dari awal kalian mix dulu. Kalau dia udah terbiasa baru pelan-pelan mixnya kalian kurangin yang gak kalian inginkan, lama-lama dia nanti bakal terbiasa jadi apa yang kalian kasih kan. Gitu juga untuk sebaliknya, kalau kalian pertama kali adopternya itu terlalu mahal buat kalian harga makanannya, itu bisa kalian ganti yang mungkin kalian sesuai budget kalian, itu harus mix juga ya, jadi tetap modal. Jadi kalau mau adopsi kucing ras itu memang modalnya dari awal memang harus modal dulu, jangan terlalu dipaksakan. Terus yang ketiga, apa yang perlu disiapin? Yang ketiga itu yang perlu disiapin pasir, litter boxnya dan pasir. Litter box itu tempat bak pasir gitu ya, tempat wadah pasir kucing. Kenapa pasir? Karena untuk pertama kali itu kalian pasti harus nyiapin pasir, karena dia pasti pup, dimanapun dia pasti dia pup. Kalau tempat pasirnya sih terserah ya, mau beli yang besar atau mau pakai tempat yang seadanya dulu, pastinya ada pasirnya dulu. Dan ajarin mereka untuk pup, pipis di pasir, biar dia pupnya tuh nggak sembarangan di semen atau di mana, di pojok-pojokan gitu kan. Kalau kalian mau ajar di kamar mandi juga bisa, tapi itu pakai proses. Jadi kalian harus beli pasir tetap awalnya ya. Nanti aku bahas juga gimana caranya ngajari kucing untuk pup di pasir dan untuk pup di kamar mandi atau untuk pup di mana aja. Dan nanti aku kasih tahu di video berikutnya yang pasti. Nah, yang keempat yang perlu kalian sediain itu apa? Yang berikutnya kalian butuh obat mencret, obat cacing. Ya cukup dua itu dulu. Kenapa? Karena pasti itu nggak mungkin nggak kebiasaannya sih rata-rata seperti itu. Kalau kucing ganti owner pasti dia mencret. Kenapa? Pasti karena dia itu stres. Jadi kalian perlu kasih obat mencret biar dia keadaannya nggak memburuk ya. Mungkin sehari dua hari kalian biarin dulu. Kalau dia udah terbiasa dengan makannya, biasa mencretnya berhenti sendiri. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari, kusarannya kasih obat mencret. Bisa beli di pet shop obat mencret, tanya aja.
Kalau udah seminggu lebih tidak membaik, sebaiknya dibawa ke dokter hewan, diperiksakan ya. Terus tadi obat cacing. Kenapa harus obat cacing? Kalian juga harus tanya ke ownernya, dia udah dikasih obat cacing atau belum. Obat cacing itu sangat penting. Kenapa? Kalau nggak dia sininya tuh besar perutnya ya, dan dia susah makan, dan dia nggak gemuk-gemuk kalau dia cacingan. Jadi kalian harus rutin 3 bulan sekali kasih obat cacing ke kucing-kucing kalian. Nah, yang berikutnya ya satu lagi, sekop pasir. Sekop pasir itu udah termasuk ke pasir tadi ya, sama litter box. Dan yang berikutnya itu sekop pasir. Itu apa? Itu untuk mencedok atau mengambil pupnya kucing untuk dibersihkan. Jadi kalian harus rutin. Kalau awal-awal tuh pasti masih semangat banget ya, baru pup bisa langsung kita bersihin, baru pup bisa langsung bersihin. Apalagi masih satu, masih kecil, pasti kita pasti kita masih ini banget, sayang banget, bukan sayang banget sih, masih bahas sayang sih sampai sekarang. Saya masih semangat gitu. Kalau udah 5, apalagi udah besar itu pupnya udah mulai bau. Oke. Ya. Oh iya, kalau kalian adopsinya itu kalau masih anakan nih aku adopsi dia ini sebulan, masih kecil banget. Nah, itu kurasa emang katanya sih ada yang bilang perlu susu untuk nutrisi dia, tapi kalau aku sih nggak pakai susu sama sekali. Kucing aku 5-limanya aku adopsi dari kecil. Yang paling besar aku adopsi itu ya Mochi 2,5 itu ya. Yang lainnya rata-rata umur sebulan semua aku adopsi, dan semuanya nggak ada yang aku kasih susu. Kenapa? Karena aku sudah pengalaman waktu aku pertama kali adopsi Mochi. Seminggu kemudian aku adopsi Macha dan Moza. Itu aku kasih susu kucing ya. Untuk susu kucing yang pertama waktu itu merek Pussy, kalau nggak salah itu dia cocok nggak mencret. Tapi aku kasih merek apa itu yang warna ungu itu nggak cocok guys, dia mencret. Dan bahkan si Macha itu mencret parah, seminggu nggak berhenti dan mesti dibawa ke rumah sakit, ke dokter hewan sampai guys baru dia berhenti mencret. Jadi mulai itu aku kapok, aku nggak ngasih lagi mereka susu. Aku kasih aja mereka terus air putih, kasih terus di kandangnya air putih biar mereka minum. Dan aku cekokin karena kan kalau apalagi masih anak-anak, kasihan tuh kalau dia sampai nggak makan. Aku cekokin minum juga. Dan untuk makanannya kalau masih kecil tuh aku saranin makanan basah dulu. Kenapa? Dia nggak bisa, karena dia belum bisa guys makan makanan yang keras. Jadi makanan basah dulu, minimal 2 mingguan lah kalian kasih makanan basah. Kalau memang dia nggak mau juga, misalnya dia nggak tertarik juga, sampai kalau saking stresnya yang pertama kali diadopsi dia nggak mau juga makanan basah, kalian harus suapin, harus cekokin. Jadi dia jangan sampai nggak makan. Itu untuk pengganti ASI dari ibunya, karena dia kan terpisah tuh dari ibunya. Untuk penggantinya kalau kalian nggak pakai susu juga ya, kalian cekoki aja makanan, minum rajin-rajin. Misalnya selesai kalian makan deh, misalnya 3 kali sehari bisa. Kalau aku sih dulu saking semangatnya aku 2 jam sekali aku cekoki makanan minum sampai mereka itu gemuk. Dan sampai itu cuma 3 hari aku cekokin, mereka terbiasa makan sendiri. Lalu di hari ketiga aku sempat terlambat ngasih makanan, mereka lapar cari makan sendiri, untung udah kesediain di situ kan. Nah, untuk 2 minggu, setelah itu 2 minggu biasanya mereka mulai tuh kepo dengan makanan yang keras. Kalian taruh aja di kandangnya atau di dekat dia makan yang keras, jadi nanti kepo, dia mulai jilat-jilat dan mulai gigit-gigit. Dan dia mungkin ibaratnya anak bayi itu giginya mau tumbuh ya. Udah tumbuh sih tapi gatel gitu, kayak kucing kan emang suka gigit-gigit kalau masih kecil. Dia mulai kepo dan nanti gigit-gigit makanan kering, dan lama-lama terbiasa. Ada lagi yang paling penting yang kalian siapkan kalau mau adopsi kucing itu diri kalian sendiri ya guys. Kalian harus siap bersihin matanya, bersihin bekas pupnya, bersihin bulunya, rutin mandiinnya, terus bersihin di area mukanya biar nggak bertumpuk kotoran. Pokoknya kita harus siap deh.
benar-benar mengurus kucing harus penuh hati. Jadi dianya juga sepenuh hati sama kita, jadi dia nurut kalau dia ngomongin. Kayaknya dia bener banget, gak berotak sama sekali.